Seperti lagu lama, banyak dari kita yang pasti akrab dengan berita ini. Nyatanya, gedung Kementerian ATR BPN ini baru saja terjadi malam 8 Februari 2025 kemarin. Lalu kenapa kita merasa familiar? Ya tentu saja, itu karena ini adalah kali kesekian gedung pemerintah terbakar dan menghanguskan dokumen-dokumen penting di dalamnya. Ingat kebakaran gedung Kejaksaan Agung dulu? Atau kantor-kantor lain seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, dan lain-lain. Entah musibah amukan si jago merah ini yang selalu mengundang kata kebetulan terucap liar dari benak kita. Tapi jujur saja, selalu ada peristiwa penting di lingkaran lembaga tersebut sesaat sebelum hangus dilalap api. Kali ini ada isu pagar laut yang ternyata berizin resmi dari Kementerian ATR BPN era Hadi Cahyanto yang tengah menjadi polemik di tengah masyarakat. Sudahlah, jangan terlalu berprasangka buruk pada pejabat-pejabat kita yang sudah bekerja keras untuk negeri. Nah, menanggapi hal tersebut, Menteri ATR saat ini Nusron Wahid berdalih bahwa penyebab kebakaran hebat yang melibatkan 21 unit mobil pemadam kebakaran dan menghanguskan ribuan berkas penting tersebut ditengarai berasal dari kelalaian karyawan yang tidak mematikan unit komputernya. Terdengar aneh. Terserah kalian. Yang jelas selain kejadian ini ya, Indonesia juga sempat dilanda kebakaran yang berkali-kali lipat lebih masif dibanding sebuah gedung kementerian. Yang ini bahkan menimpa golongan rakyat sipil biasa yang belum tentu punya asuransi selayaknya gedung-gedung pemerintah. Seperti terlihat dari penampakan ini, dari atas terlihat serupa Los Angeles. Area dalam video dilahap habis tanpa ampun. Sampai 10 damkar yang dikerahkan pun tak mampu memadamkannya segera. Sampai jalanan pun tertutup asap hingga menutup pandangan. Hingga akhirnya pagi menjelang, satu kompleks pemukiman ludes terbakar. Itu adalah kebakaran besar yang melanda kawasan Kemayoran Gempol pada hari Selasa 21 Januari 2025 dini hari yang menghanguskan 543 rumah dari 11 RT. Tidak ada korban jiwa, namun lebih dari 1.700 orang dari 607 keluarga kehilangan tempat tinggal. Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan menyebutkan bahwa area yang terbakar mencapai 4.500 meter persegi dan titik api berasal dari lantai 2 sebuah rumah. Sebanyak 34 unit mobil pemadam dengan 170 personil dikerahkan untuk memadamkan api yang berhasil dikendalikan pada pukul 05.29 waktu Indonesia Barat. Kerugian material diperkirakan mencapai 6,3 miliar dan dapat meningkat seiring proses pendataan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban kebakaran pada hari Selasa siang, meninjau posko pengungsian, dan membagikan mainan untuk anak-anak. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro, menduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik di salah satu rumah. Penyidikan lebih lanjut akan dilakukan setelah proses pendinginan selesai. Kejadian ini mengingatkan kita pada kebakaran di Los Angeles, kota glamor yang berubah menjadi lautan api, dimulai pada 7 Januari 2025, menghanguskan sekitar 40.500 hektar lahan. Puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dengan setidaknya 29 orang korban jiwa dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Kebakaran ini menjadi yang paling menghancurkan dalam sejarah California, bahkan menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Kebakaran besar yang melanda kawasan Gunung Bromo pada 6 September 2023 juga tercatat menjadi salah satu kebakaran tragis di Indonesia. Tragis karena penyebabnya adalah kesenangan sesaat manusia. Kejadian ini disebabkan oleh percikan api dari flare yang digunakan dalam sesi foto prawedding. Flare yang harganya relatif murah itu sekitar Rp300.000 per tabung, mengakibatkan kebakaran yang meluas dan membakar sekitar 504 hektar lahan di Savana Bromo. Peristiwa ini memaksa negara mengeluarkan biaya besar untuk pemadaman dengan metode waterbombing menggunakan helikopter yang total biayanya mencapai lebih dari 1,2 miliar rupiah. Kebakaran dimulai saat flare yang digunakan oleh pasangan pengantin dan kru wedding organizer yang dipimpin oleh Andri Eka Wibowo
meletus dan memercikan api ke rerumputan kering. Kebakaran cepat membesar, menyulitkan upaya pemadaman darat yang melibatkan relawan dan petugas TNI, Polri, BPBD, serta pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Untuk mengatasi titik api yang sulit dijangkau, helikopter waterbombing dikerahkan selama lebih dari 8 jam yang menghabiskan biaya ratusan juta per jamnya. Dari Bromo yang hijau cantik dijadikan lokasi foto prawedding. Keesokan harinya menjadi Bromo yang kering. Kamu bisa melihat perbedaannya di footage yang diambil oleh Tribun ini. Kondisi sekarang setelah beberapa tahun kejadian, semua mulai kembali seperti hijau semula. Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi kawasan Teletabis Bromo kala itu rusak. Dan kerugian dari kebakaran ini diperkirakan mencapai 5,4 miliar rupiah, mencakup biaya pemadaman, pemulihan ekosistem, serta kerugian wisata. Kebakaran juga menyebabkan penutupan total kawasan Bromo selama beberapa hari, karena kebakaran yang tak berhenti selama itu merugikan pengelola wisata. Dalam proses hukum, manajer WO Andri Wibowo akhirnya dihukum 2,5 tahun penjara serta denda 3 miliar rupiah. Sementara itu, pasangan pengantin yang juga meminta maaf atas insiden yang terjadi, meskipun mereka mengklaim kejadian tersebut tidak disengaja. Kebakaran karena kelalaian atau kesengajaan manusia itu lebih sering terjadi daripada bencana alam. Dan Indonesia menjadi salah satu pusat kebakaran hutan di kawasan Asia. Menghasilkan apa yang disebut sebagai kabut asap lintas batas. Dan ini menjadi masalah abadi di Asia Tenggara. Penyebab utamanya adalah kebakaran hutan Indonesia yang sepertinya lebih sering terjadi daripada di California. Bahkan pemerintah daerah setiap tahunnya akan melakukan upaya pencegahan dengan membasahi area hijau, dari hutan sampai lahan perkebunan, serta pertanian di semua titik. Kebakaran hutan besar di Indonesia terjadi berulang kali dengan penyebab yang bervariasi tiap tahunnya. Pada tahun 1982, kebakaran melanda Kalimantan Timur, membakar 3,2 juta hektar lahan, termasuk hutan tropis. Penyebab utama adalah musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Kerugian mencapai 9 miliar US dollar, dengan dampak kabut asap yang mengganggu transportasi di Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Lalu pada tahun 1997, kebakaran kembali melanda Kalimantan dan Riau, membakar 19,7 juta hektar. Penyebabnya mirip dengan tahun 1982, ditambah dengan pembakaran untuk pembukaan dan pengelolaan lahan dan kebijakan pemerintah yang lemah. Kabut asap menyelimuti hampir seluruh Asia Tenggara dan menyebabkan 100.000 orang sakit serta 240 tewas. Kerugian diperkirakan mencapai 4,47 miliar US dollar dan kabut asap pun diduga menjadi penyebab kecelakaan pesawat Garuda Indonesia kala itu. Pada tahun 2015, kebakaran terparah dalam 2 dekade terjadi dengan 2,6 juta hektar terbakar, terutama di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Penyebab utamanya adalah cuaca ekstrim dan praktik ilegal pembukaan lahan dengan cara membakar, diperparah oleh kelemahan koordinasi pemerintah dan kepentingan politik menjelang pilkada. Dampak asap meluas hingga 28 juta orang terdampak dan kerugian ekonomi mencapai 211 triliun rupiah. Pemadaman dilakukan dengan helikopter dan pemadaman darat menggunakan alat semprot sederhana. Namun, respon lambat dan kesulitan menghadapi kebakaran di lahan gambut membuat situasi semakin memburuk. Pada tahun 2019, karhutlah kembali terjadi dengan lebih dari 328.000 hektar terbakar. Penyebab utamanya adalah cuaca ekstrim dan kelanjutan praktik pembakaran untuk membuka lahan. Untuk upaya pemadamannya, BNPB mengerahkan 44 helikopter, melakukan waterbombing dengan total air yang digunakan mencapai 392 juta liter dan 272.000 kilogram garam untuk modifikasi cuaca. Meskipun ada penurunan jumlah kebakaran, lebih dari 857.000 hektar terbakar pada akhir tahun dengan dampak besar pada kesehatan dan ekonomi. Tidak ada korban jiwa manusia, tapi ditemukan banyak ular yang mati di dalam hutan. Pada tahun 2023, karhutlah kembali menghancurkan 1,16 juta hektar lahan, terutama di Sumatera. Penyebabnya termasuk cuaca ekstrim dan praktik korupsi terkait izin pembukaan lahan menjelang pemilu.
Kabut asap meluas hingga Singapura dan Malaysia dengan kualitas udara memburuk. Mengutip CNBC, Singapura mengalami kabut asap terburuk dengan indeks polusi yang mencapai atau melampaui 300, menyebabkan penutupan sekolah dan lonjakan penyakit pernafasan. Di tahun 2023, kabut asap dari 212 titik panas di Sumatera telah memperburuk kualitas udara di Singapura. Masyarakat di Singapura dan Malaysia terus mendesak Indonesia untuk menanggulangi kebakaran secara lebih efektif. Tidak hanya menjadi pemadam kebakaran, tapi pencegah kebakaran. Penanggulangan karhutla di setiap tahun melibatkan upaya pemadaman udara atau waterbombing dan darat semprotan air dengan koordinasi antara BNPB, TNI, Polri, dan pihak swasta. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait pengelolaan lahan gambut dan pencegahan praktik pembakaran untuk pembukaan lahan. Serta, tentu saja pemilu tidak lebih penting dari lingkungan. Selain karena ulah pemerintah dan perusahaan, Indonesia pernah merasakan kesialan karena kejadian kebakaran besar yang dipicu oleh kondisi sosial politik. Pada tanggal 14 Mei 1998, Plaza Sentral Klender, Jakarta Timur terbakar dalam kerusuhan besar yang melanda Jakarta kala itu. Penyebab utama adalah ketegangan sosial yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Kerusuhan dimulai pada 13 Mei 1998 dengan penjarahan dan bentrokan. Ketika massa menyerbu Plaza Sentral Klender, mereka menjarah dan membakar barang-barang di dalamnya. Setelah memprovokasi massa, kelompok misterius menyiram bensin ke tumpukan kasur dan pakaian, lalu membakarnya. Api pun cepat menyebar, membakar seluruh mal dan menjebak ratusan orang yang sedang menjarah. Beberapa korban melompat untuk melarikan diri, sementara yang lainnya pingsan akibat asap tebal. Jumlah korban masih simpang siur, dengan angka korban tewas diperkirakan antara 174 hingga 488 orang. Proses penyelidikan tidak pernah tuntas sampai sekarang, dan peristiwa ini diduga keras sebagai bagian dari operasi yang melibatkan elit untuk memperburuk situasi kala itu. Pemadaman dilakukan oleh warga dan beberapa pihak yang mencoba menyelamatkan diri dari api. Namun, karena kebakaran begitu besar dan cepat menyebar, api tidak dapat dipadamkan hingga sore hari. Barulah pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, setelah hujan turun, api berhasil mereda. Selama proses ini, banyak korban yang terjebak dan terluka. Sebagian besar harus dievakuasi ke rumah sakit. Setelah kejadian, banyak korban yang diidentifikasi melalui proses penggalian massal di pemakaman umum. Peristiwa ini pun meninggalkan trauma dan luka yang mendalam bagi masyarakat, dengan keluarga korban yang terus memperjuangkan keadilan hingga hari ini. Dan kebakaran terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. Ketika pasukan Tentara Republik Indonesia atau TRI bersama rakyat setempat sengaja membakar sebagian besar kota Bandung, khususnya wilayah selatan, untuk mencegah sekutu dan Nika Belanda menggunakannya sebagai markas militer. Pembakaran ini terjadi setelah pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan. Sebagai respon, pasukan Indonesia melakukan evakuasi besar-besaran dan membumi hanguskan kota. Kehadiran pasukan Inggris di Bandung sejak Oktober 1945 yang disusul bentrokan dengan TKR memperburuk situasi. Ultimatum untuk evakuasi pada Maret 1946 mendorong TRI untuk mengambil langkah drastis. Pembakaran dimulai pada malam hari dengan api yang membumbung tinggi dan memusnahkan banyak bangunan. Pertempuran sengit juga terjadi, terutama di desa Dayeuh Kolot, di mana gudang amunisi sekutu meledak setelah dihancurkan oleh pejuang Indonesia. Meski Bandung hancur, strategi pembumi hangusan ini dianggap efektif, karena memungkinkan pasukan Indonesia untuk bertahan dan melanjutkan perlawanan secara gerilya. Peristiwa ini menginspirasi lagu Halo Halo Bandung yang menjadi simbol semangat perjuangan. Istilah Bandung Lautan Api muncul sebagai gambaran dan kebakaran besar yang melanda kota. Pertama kali digunakan oleh wartawan Aceh Bastaman dalam sebuah laporan pada 26 Maret 1946.